Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul The Ninth Passenger tahun 2018. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu malam, sebuah kapal patroli derek tampak mendatangi sebuah kapal pesiar yang terdampar di pinggir pulau. Dua orang petugas bersenjata lengkap kemudian memeriksa kondisi kapal tersebut, sedangkan seorang komandan bernama Silas mengawasi mereka. Setelah mereka menemukan bekas darah tanpa ada orang yang selamat, maka Silas memerintahkan untuk menarik dan membakar kapal tersebut. Beralih pada seorang pria bernama Brady. Di mobilnya Brady mendengar sejumlah pesan suara berisi tagihan yang tertunggak. Lalu di jok penumpang dia sempat bingung menemukan sebuah amplop misterius. Saat dibuka terdapat gambar kapal, foto seorang pria dan sejumlah dokumen. Di dalam amplop ini juga terdapat sebuah benda aneh. Pada tempat lain, seorang gadis bernama Nicole atau yang kita kenal sebagai Cinta Laura asik berfoto bersama sang rekan yang bernama Jess. Sejurus kemudian, dua orang pemuda bernama Lance dan Marty datang menemui mereka. Setelah berkenalan dan berbasa-basi, Lance yang mengaku dari luar kota ini mengatakan bahwa Marty memiliki sebuah kapal pesiar. Kebetulan hari ini Marty baru saja putus sehingga membutuhkan teman. Oleh sebab itu, Lance mengajak Nicole dan Jess untuk berpesta di kapal tersebut. Sebenarnya Jess keberatan pergi dengan orang yang baru dikenal, tapi Nicole yang lebih berani mengajak dia serta. Sementara itu, Brady yang telah membaca dokumen berisi tugas tadi memutuskan pergi ke pelabuhan dan mengambil dokumen serta pakaian untuk menyamar. Pada waktu yang sama di sebuah kapal pesiar, seorang pria bernama Malcolm mengajak seorang wanita bernama Tina. Malcolm yang mengaku sebagai pemilik kapal tanpa Tina ketahui berniat untuk merekam kegiatan mereka berdua. Namun tiba-tiba Brady muncul sehingga Malcolm harus keluar untuk bertanya. Di sini Brady mengaku sebagai mekanik yang akan melakukan pemeliharaan rutin dan sedikit perbaikan. Awalnya Malcolm keberatan, tapi Brady berjanji tidak akan mengganggu acara mereka berdua. Begitu Malcolm kembali masuk, ternyata Tina menemukan ponsel yang digunakan untuk merekam. Hanya saja Tina yang mengetahui Malcolm adalah orang kaya tidak menjadi marah dan tetap bersedia diajak untuk bersenang-senang. Kesempatan ini digunakan oleh Brady untuk menyusup masuk ke dalam kapal. Dengan alat yang dia temukan dari amplop, Brady membuka sebuah pintu. Di pelabuhan, Marty berusaha menyogok seorang petugas agar bisa mendatangi kapal pesiar. Lance lantas memberitahu kalau kapal pesiar tersebut sebenarnya milik ayah Marty. Setelah berhasil menyogok sang petugas, Marty segera memanggil mereka. Selang beberapa saat, mereka pun tiba di kapal yang sama dengan Malcolm dan Tina, sehingga suasana sempat menjadi canggung. Malcolm yang mengetahui anak si pemilik kapal datang terpaksa menawarkan mereka serbuk putih agar mereka bersedia mengakui dia sebagai pemilik kapal dan memohon agar Marty tidak melaporkan kepada sang ayah. Di dalam ruangan, Brady memindahkan lukisan wajah seperti yang dia terima dari dokumen. Rupanya di balik lukisan ini terdapat sebuah lemari penyimpanan. Dengan alat sebelumnya, Brady mencoba membuka brankas yang ada di sana. Ketika yang lain asik berpesta, Marty menemui Jess. Jess kemudian bertanya siapa sebenarnya ayah Marty. Alhasil Marty memberitahu kalau sang ayah adalah pemilik sebuah perusahaan bernama Tridon Biotech. Mendengar itu sontak membuat Jess terkejut karena dia tahu perusahaan tersebut telah merusak lingkungan hidup. Namun Marty berkata dia juga tidak memilih untuk menjadi anak sang ayah. Sayang pembicaraan mereka terhenti tatkala kekasih Marty yang dia akui sudah putus datang. Melihatnya maka Marty bergegas mengejar sang kekasih. Marty berusaha menjelaskan kalau Jess bukan siapa-siapa. Dia bahkan juga baru berkenalan dengan gadis itu. Pesta yang berlangsung di kapal ini pun ide dari Lance. Tapi kekasih Marty yang bernama Christy ini sudah terlanjur kecewa dan berniat meninggalkan kota setelah mandi. Kembali pada Brady. Cukup lama menunggu, akhirnya pintu brankas terbuka. Dan dari dalam brankas Brady menemukan sebuah harddisk eksternal. Untuk membuka password, Brady juga menggunakan catatan yang diberikan. Begitu harddisk berhasil terbuka, Brady segera memindahkan data yang ada. Sembari menunggu, Brady menemukan sebuah kotak berisi tabung dengan cairan di dalamnya. Dari kotak tersebut juga terdapat catatan bertuliskan seleksi alam. Sementara itu, Marty yang tidak ingin Christy pergi langsung menjalankan kapal sehingga membuat Brady panik. Sayang dia masih harus menunggu transfer data selesai. Setelah data berhasil dipindahkan, Brady bergegas membawa semua perlengkapan dan berniat pergi. Namun Jess melihat dia. Untuk itu Jess mencoba mengejar.
Christy yang terkejut juga ikut naik. Oleh karenanya Marty beralasan hanya meminta waktu Christy selama 2 jam untuk bicara dan menjelaskan semua. Di atap kapal, Jess memergoki Brady yang akan menggunakan perahu karet. Akibat hal ini, Brady mengaku sebagai mekanik. Malcolm yang melihat pun meminta mereka turun. Di sini Brady meminta Marty untuk kembali ke pelabuhan dengan alasan mesin masih dalam perbaikan. Namun Marty menolak dan justru melipat gandakan bayaran agar Brady memperbaiki kapal saat mereka menurunkan jangkar. Brady yang kebetulan sedang butuh uang tidak dapat menolak tawaran tersebut. Pada malam hari, Malcolm mengaku kepada Tina kalau dia bukanlah pemilik kapal, melainkan hanya seorang koki. Mendengar ini tentu saja Tina kecewa dan langsung meninggalkan Malcolm. Di dapur, Jess kembali memergoki Brady yang mengambil sebungkus barang. Dia juga curiga Brady bukan seorang mekanik lantaran tidak pernah melihat Brady berada di ruang mesin. Jess selalu mengungkapkan kekesalan dia setelah mengetahui berada di kapal sang pemilik perusahaan Trident Biotech. Menurut dia, perusahaan Trident akan bergabung dengan perusahaan Silika yang ada di kota mereka. Jess menceritakan Silika adalah sebuah perusahaan yang melakukan pengujian hewan dan rekayasa genetika. Ketika dia kecil pernah terjadi tumpahan kimia dari perusahaan Silika. Kala itu ada lusinan paus yang mati di pinggir pantai dengan organ yang meleleh. Bahkan seorang anak yang menghirup asap di dekat bangkai para paus mati seketika. Sayang berita itu ditutup-tutupi setelah Silika membayar media, pemerintah dan siapapun yang ada di sana. Mendengar ini, Brady meminta Jess berjalan-jalan ke ruang kantor yang ada di kapal tersebut. Beberapa jam berlalu, Malcolm memberitahu Lance dan Marty bahwa mereka mendekati sebuah pulau. Menyadari mereka sudah jauh dari daratan utama, maka Marty bergegas berniat kembali. Malang kapal tiba-tiba mogok. Bahkan radio yang dicoba oleh Malcolm juga tidak berfungsi. Akibat hal ini, mereka meminta Brady untuk memperbaiki kapal. Namun Brady menolak melakukan hal itu kecuali mereka bersedia membayar dia sebesar 15.000 US dollar. Di waktu yang bersamaan, mereka melihat sesuatu di pulau. Lantas dengan berasumsi di pulau tersebut terdapat generator radio atau onderdil, maka Brady berencana untuk pergi ke sana seorang diri. Tapi sebagian dari mereka meminta ikut dengan alasan tidak ingin terdampar di kapal begitu saja. Alhasil Nicole, Lance, dan Jess memutuskan untuk tinggal. Dalam perjalanan, Tina sempat melihat sesuatu di air, tapi menurut Malcolm sangat wajar di lautan terdapat banyak hal. Sementara itu di kapal, Jess yang merasa penasaran dengan ucapan Brady sebelumnya mencoba memasuki ruang kerja yang dimaksud. Di sini Jess menemukan laptop yang ditinggalkan oleh Brady. Pada ruangan lain, Nicole dan Lance mendengar suara sehingga memutuskan keluar untuk memeriksa. Sampai di luar, mereka dikejutkan oleh kursi yang tiba-tiba jatuh. Untuk itu Lance mengajak Nicole mencari senjata. Di pulau, kelompok Brady sampai di sebuah bangunan. Akibat ruangan di bangunan ini cukup menyeramkan, maka Tina dan Malcolm memutuskan keluar. Di sana Brady melihat bekas darah yang ada di lantai. Pada sudut ruangan, Brady juga menemukan sejumlah tabung sentrifuge berisi cairan berwarna hijau seperti yang dia temukan di kapal. Dia melihat pula sejumlah dokumen dan sebuah simbol serta gambar-gambar molekul kimia. Lance yang memeriksa sekeliling kapal tidak mengetahui kalau Nicole ditarik oleh sesuatu. Saat menyadari hal itu, dengan panik Lance bergegas masuk sehingga menjatuhkan senter yang dia bawa. Jess yang menemukan kertas bertuliskan seleksi alam melihat sebuah kotak penyimpanan dengan tulisan yang sama. Dari dalamnya Jess menemukan gambar-gambar makhluk aneh. Di luar bangunan, Tina melihat sesuatu bergerak di dalam hutan dan meminta Malcolm untuk memeriksa. Tapi Malcolm tiba-tiba menghilang dan tidak memberikan respon ketika Tina memanggil. Bersama dengan itu, dia melihat sesuatu sehingga segera kembali ke bangunan dan memberitahu bahwa ada sesuatu yang menyerang Malcolm serta memerintahkan mereka semua untuk bersembunyi. Di kapal, dari tempat dia bersembunyi, Lance melihat sosok mengerikan memasuki kapal. Malang sosok itu melempar senter tepat ke hadapan Lance. Dalam posisi tidak berdaya ini, Lance hanya bisa pasrah. Hingga tiba-tiba terdengar jeritan Nicole yang menyebabkan sosok tersebut meninggalkan dia. Kesempatan ini Lance gunakan untuk berlindung di dalam kamar. Sementara di dalam bangunan, mereka melihat juga sosok mengerikan masuk dan menggeledah ruangan. Tina yang merasa takut mencoba untuk keluar. Sayang tidak sengaja dia menyenggol sebuah benda sehingga sang makhluk pun mengejar dia. Melihat ini, Brady mengajak Marty dan Christy untuk segera pergi.
Jess yang juga mendengar cerita Nicole bergegas keluar mencari asal suara, sedangkan Nicole yang terluka berusaha mencari tempat berlindung. Sementara di dalam kamar, Lance hanya duduk mengarahkan senjata yang dia bawa ke pintu dan mengabaikan jeritan minta tolong Nicole. Kemudian di bagian kemudi, Jess menemukan tembakan suar. Sesaat berselang, pintu kamar Lance terbuka, sehingga tanpa menunggu lagi Lance langsung melepaskan tembakan. Nah, rupanya tembakan tersebut justru mengenai Nicole. Hal ini tentunya membuat Lance bertambah panik. Namun secara mengejutkan, makhluk mengerikan muncul sehingga secara refleks Lance menyerang dan menyebabkan makhluk tersebut pergi. Tina yang sampai ke pantai dengan cepat mendorong perahu karet ke air. Tidak lama kemudian, kelompok Brady sampai ke pantai dan mendapati Tina yang sudah akan meninggalkan mereka. Hanya saja tanpa diduga, sesuatu menabrak perahu sehingga menyebabkan Tina terjungkal ke dalam air. Khawatir tidak akan selamat, Christy mengungkapkan kepada Marty bahwa dia pernah berselingkuh dengan Lance. Di kapal, Jess begitu terperanjat mendapati Nicole yang tewas di sisi Lance yang tampak panik. Hal ini sontak membuat Jess takut kendati Lance mengatakan ada sesosok makhluk mengerikan yang menyerang mereka. Brady yang tidak ingin terjebak di pulau itu akhirnya memberanikan diri masuk ke air untuk mengambil perahu. Hampir saja Brady berhasil meraih perahu tersebut, tiba-tiba tubuh Tina mengapung. Tapi sesuatu kembali menarik tubuh Tina ke dalam air. Menyadari ada yang tidak beres, maka dengan cepat Brady melompat ke dalam perahu, yang bersama dengan itu pula bergoncang hebat akibat benturan dari dalam air. Di kapal, Jess langsung menembakkan suar untuk meminta bantuan. Ternyata cahaya suar itu menyebabkan sang makhluk meninggalkan perahu Brady. Dari walkie-talkie, Lance mencoba memberitahu tentang kejadian yang dia alami. Sayang Marty yang memendam amarah mengetahui perselingkuhan mereka enggan untuk menjawab panggilan Lance. Belum lagi mereka menaiki kapal, Jess langsung berteriak memberitahu bahwa Lance telah menghabisi Nicole. Mendengar itu, Brady mengajak Jess mengikuti dia dan memerintahkan Marty memeriksa Lance. Sedangkan Christy yang menunggu di luar tidak ingat mengikat tali perahu ke kapal. Di dalam, Lance berusaha menjelaskan kalau dia tidak sengaja menghabisi Nicole. Sayang Marty yang sudah tidak mempercayai dia lagi langsung menyerang. Di ruangan lain, Jess berkata tidak ingin pergi bersama Lance. Tapi Brady memberitahu bahwa yang dikatakan Lance mengenai makhluk tersebut adalah benar, karena Malcolm dan Tina juga telah dihabisi oleh makhluk sejenis. Oleh karenanya, Brady meminta Jess membantu mencari benda-benda yang berkedip dan bersinar agar ada orang yang melihat mereka. Dalam penantian, Christy tidak menyadari perahu yang belum dia ikat mulai hanyut. Selang beberapa saat, Jess dan Brady melihat perahu tersebut hanyut menjauhi kapal. Di waktu yang bersamaan, Marty keluar dengan noda darah di bajunya. Dia berkata itu adalah darah Lance dan mulai mendekati Jess yang ketakutan. Dengan wajah dingin, Marty mengungkapkan bahwa dia sangat mencintai Christy. Khawatir Marty kembali berbuat gila, akhirnya Christy hanya bisa pasrah. Malang secara mengejutkan sesuatu menarik Christy ke dalam air. Nas ketika Marty berteriak meminta tolong, tiba-tiba sesuatu yang lain juga menarik dia. Menyadari para makhluk ada di kapal, maka Brady dan Jess segera naik ke atap kapal untuk menyalakan lampu serta menembakkan sejumlah suar. Di dalam kapal, Lance yang masih hidup akhirnya diserang oleh makhluk mengerikan yang menyerang Marty tadi. Tidak lama kemudian, sesosok makhluk lain muncul di atap kapal. Bersama dengan itu, sebuah kapal patroli datang sehingga menyebabkan makhluk tadi pergi. Rupanya di kapal itu tampak 3 orang bersenjata lengkap persis seperti yang ada di awal film. Mereka bahkan mengabaikan Brady dan Jess. Kemudian dari kemudi, Silas keluar dan dengan sikap yang tidak sopan memeriksa Jess untuk memastikan dia tidak tergigit. Di dalam, alih-alih menyelamatkan Lance yang masih hidup, anak buah Silas justru memasukkan dia ke dalam sebuah kantung mayat dan membawa dia kembali ke kapal mereka. Hal ini tentu saja membuat Jess bingung. Parahnya, Silas juga memerintahkan satu anak buah dia untuk menghabisi Brady dan Jess dengan alasan tidak boleh ada saksi. Menyadari hal ini, terpaksa Brady mengungkapkan bahwa dia disewa oleh perusahaan silika yang tidak percaya dengan perusahaan Trident untuk mengambil berkas penelitian serta embrio dari makhluk mengerikan yang telah diciptakan oleh perusahaan Trident tersebut. Malang meski Brady menyerahkan bukti embrio yang dia temukan, Silas yang bekerja untuk perusahaan Trident ini tetap berniat menghabisi mereka. Alhasil Brady langsung menyerang dan mengajak Jess melompat ke laut. Melihat mereka berada di air, Silas pergi begitu saja. Naas tatkala mereka berusaha berenang menuju ke perahu, tiba-tiba sesuatu menarik Brady dan Jess ke dalam air. Kejadian ini menyiratkan kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan Trident akan terus berlanjut. Ditambah lagi perusahaan silika yang tidak menemukan bukti kejahatan tersebut
tersebut setelah Jess tidak berhasil selamat. Di sisi lain, makhluk mengerikan ini bisa saja menyerang orang-orang di kota. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.